Oke, tema hari ini adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, silakan next. Jadi program 12 langkah ini sampai dua ada 8 ya, tapi ada yang tradisi mantra satu dua gitu, komunitas Kristiani satu dua, sadaran keselarasan satu dua ya. Jadi totalnya itu 12 bacaan ya. Jadi sekarang yang kelima ini adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, berikutnya, ya, apa yang membuat kita bahagia? Ini pertanyaan gampang-gampang sulit. Ya, misalkan eh, kita mencapai karir yang bagus, ya. Apakah kita bahagia? Bahagia ya. Kemudian memiliki kekayaan yang cukup, ya. Kemudian mempunyai gelar yang terhormat, reputasi baik, sehat baik. Kemudian, tapi keluarganya tidak harmonis. Apakah bahagia? Ada yang bilang bahagia, ada yang tidak ya. Jadi di sini memang bahagia itu tidak tergantung pada apa yang sudah kita capai. Karena ada beberapa bidang yang kita belum capai. Itu yang membuat kita sering tidak bahagia. Dan di sini ada Allah yang bersatu dengan semua bidang-bidang ini ya. Jadi apa yang membuat kita bahagia? Kita tidak mungkin semua apa yang ada di sini ini terpenuhi semua, ya. Ya pasti bahagia kalau terpenuhi semua, ya. Tapi ada beberapa bidang yang misalnya kesehatan kita lemah, ya, atau karir kita kurang baik. Itu akan mempengaruhi kebahagiaan juga. Ya. Jadi bahagia itu selalu bahagia atau tidak? Itu pertanyaan bagi kita semua, ya. Apa yang membuat kita bahagia? Bapak Ibu bisa menjawab eh, pada diri Bapak Ibu semua ya. Oke, next. Berikutnya. Oke, yang tadi sebelumnya. Oke, kebahagiaan. Ya. Di sini ada tidak bahagia. Tidak bahagia menyalahkan hal-hal seperti pekerjaan, relasi keluarga, kesehatan, dan lain-lain. Jadi saya tidak bahagia karena pekerjaan saya terlalu banyak di kantor. Ya. Atau saya tidak bahagia karena hubungan saya dengan pasangan tidak harmonis, sering bertengkar. Saya tidak bahagia karena kesehatan saya buruk, misalkan ya. Itu menjadi tidak bahagia. Jadi menyalahkan hal-hal di luar diri kita ya, pada bidang-bidang itu. Yang tidak bahagia itu sebenarnya adalah kehilangan pusatnya atau titik temu yaitu Allah. Itu beberapa faktor tidak bahagia. Nah, ini ada bahagia. Bahagia itu adalah menemukan pusatnya, yaitu Allah yang berdiam di dalam pusat dirinya. Nah, tadi yang tidak bahagia, kehilangan pusatnya.
yaitu Allah. Yang bahagia menemukan pusatnya Allah di dalam pusat dirinya. Berikutnya, ya kita mengenai apa itu hal kekhawatiran. Jadi salah satu hal yang membuat kita tidak bahagia itu adalah hal kekhawatiran. Seperti kata Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian? Nah, doa tidak hanya sebagai permohonan kepada Tuhan. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu, menghendaki agar manusia tidak memohon hal-hal sepele, sesuatu yang tidak penting dan bersifat sementara dalam hidup sehari-hari. Membangun semangat kepercayaan. Jadi sebenarnya yang dimaksud Yesus itu adalah kalau hal-hal sepele yang kecil-kecil yang kita doakan itu berarti sepertinya Tuhan harus selalu memperhatikan kita ya, selalu menolong kita. Jadi kita selalu memohon. Jadi sepertinya kita tidak percaya akan penyelenggaraan Tuhan. Nah, itu yang dimaksud jangan khawatir. Tuhan selalu beserta kita di situ. Nah, berikutnya, next ya. Hal kekhawatiran berikutnya adalah seperti Yesus katakan, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, di Matius 6:34. Jadi dalam bacaan ini, menyadari masa kini, karena kebahagiaan ada di sini dan di saat kini. Bukan di tempat lain, pada waktu lain. Ya. Jadi di sini eh, kita biasanya saya bahagia kalau saya sudah berkeluarga. Ya. Sekarang saya belum keluarga berarti saya tidak bahagia. Jadi nunggu nunggu berkeluarga dulu baru bahagia, ya toh. Saya tidak bahagia kalau saya belum punya rumah. Ya. Jadi saat ini saya merasa tidak bahagia, ya toh. Saya bahagia kalau saya sudah jadi pimpinan perusahaan. Jadi saat ini saya tidak bahagia. Jadi keputusan bahagia itu sebenarnya di tangan Bapak Ibu. Ya. Padahal bahagia itu nggak perlu nunggu nanti. Ya. Bahagia itu bisa diputuskan saat ini. Ya, menyadari masa kini karena kebahagiaan ada di sini Ntar minum dan besok aja, di saat kini. Ya. Pak udah dicabut belum? Ini yang sering kita apa namanya eh, Minum besok aja. terlewatkan tentang ini ya. Ini Jadi gangguan kita suara dari mana gitu terlalu ya? memikirkan masa depan yang baik-baik, nanti saya begini, begini, begitu, begini, begitu. Karena itu belum tercapai, saya sekarang tidak bahagia. Ya. Sayang sekali ya. Padahal saat kini pun bisa diambil keputusan bahwa saya bahagia. Nanti akan dijelaskan kepada slide berikutnya. Eh, next, ini belum diganti ya apa? Apa yang berikutnya? Ya, kerajaan Allah.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi, apa yang kita terima melebihi apa yang kita minta atau inginkan. Dari pengalaman Bapak Ibu, kalau kita sudah bisa memperbaiki hubungan kita dengan pusat diri kita, kita akan memahami bahwa apa yang kita terima itu sekarang ini sudah melebihi apa yang kita minta atau kita inginkan. Nah, yang di kedua ini adalah memperbaiki hubungan kita dengan pusat diri kita. Jadi, untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, eh, kita memperbaiki hubungan kita dengan pusat diri kita. Ya, pusat ini adalah tujuan dari meditasi kita. Inilah pusat keberadaan kita. Nah, tepat dalam komunitas meditasi Kristiani ini, untuk memperbaiki hubungan kita dengan pusat diri kita, kita praktek meditasi harian. Adalah tujuannya untuk kita bisa menuju pusat diri kita, yaitu pusat keberadaan diri kita. Yang seperti kita baca bersama, saat jalan ke pusat diri kita terbuka, maka kerajaan Allah dibangun dalam hati kita. Ya, Bapak Ibu, kerajaan Allah sebenarnya ada dalam hati kita. Yang kadang-kadang kita lupa akan apa kata-kata yang di sini ya. Saat jalan ke pusat diri kita terbuka, maka kerajaan Allah dibangun dalam hati kita. Nah, pusat diri kita terbuka itu bisa kita rasakan kalau kita latihan praktek meditasi harian kita, yaitu dengan mengucapkan mantra itu, ya. Memberi perhatian di luar diri kita melalui ucapan Maranatha. Yang tadinya hati kita tertutup oleh pelanturan-pelanturan, masa lalu yang kelam atau masa lalu yang gembira, atau masa depan yang belum kita capai, hati kita itu tertutup oleh itu. Nah, sarananya untuk terbuka yaitu dengan latihan meditasi harian, yaitu kita lebih memperhatikan mantra kita daripada memperhatikan pelanturan-pelanturan. Ya, semakin kita sering melatih itu, ya, pelanturan-pelanturan akan semakin mereda dan pelan-pelan hati kita akan terbuka. Ya, dalam arti kita bisa memperhatikan di luar diri kita. Melalui apa? Melalui mantra itu. Ya. Jadi mantra itu menuntun kita untuk menuju ke yang lain, menuju keheningan. Yang mana semua apa yang pikiran kita terlampaui. Nah, itu pikiran kita terbuka, maka kerajaan Allah ada dalam hati kita. Kita bisa merasakan kerajaan Allah. Masih bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oke, Jelas kok, Pak. oke, terima Jelas, Pak. kasih. Kemudian yang ini kerajaan Allah adalah segala kekuatan dan kehidupan Allah dalam seluruh ciptaannya. Jadi kerajaan Allah itu sudah ada ya di dalam hati kita.
kerajaan Allah itu sudah ada dalam hati Bapak Ibu. Ya. Kerajaan Allah itu sudah ada di sekitar kita. Ya. Tidak perlu mencari sebenarnya, sudah ada. Ya, tinggal kita belajar untuk membuka hati kita akan kesadaran itu. Yang sebenarnya esensi dari saya dan Bapak Ibu itu yang terdalam sama sebenarnya. Ya. Pusat diri kita semuanya sama yang terdalam. Hanya yang berbeda itu luarnya, labelnya ya. Tubuh kita, pikiran kita, ya status kita, itu yang berbeda. Tapi kalau di breakdown sampai ke dalam, itu kita sama intinya. Ya. Jadi inilah, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berikutnya, berikutnya, ya kemurahan Tuhan. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, jadi kasih Allah itu telah dicurahkan di dalam hati oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi itu sebuah anugerah yang tersedia bagi semua orang. Untuk dapat menerimanya, kita harus kembali pada inti diri kita yang akan membawa kita masuk ke dalam sumber diri kita, di mana kita menemukan persatuan dengan kasih Allah melalui Roh Kudus. Ya. Jadi Bapak Ibu, kemurahan Tuhan ini luar biasa ya, di mana dengan kasihnya, ya Allah memberikan dirinya itu ke hati kita, ya melalui Roh Kudus di dalam diri kita. Ya. Kurang apa itu? Ya, Allah sendiri ya memberikan dirinya untuk kita, ya oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi Allah itu memberi kerajaannya sendiri di dalam hati kita. Luar biasa, indah sekali ya. Sebuah anugerah bukan untuk orang-orang tertentu saja, ya, orang yang suci, yang kudus apa, tapi untuk semua orang. Ya. Nah, untuk dapat menerimanya, ya, kita harus kembali ke inti diri kita, ya, kembali ke pusat diri kita, ya, yang akan membawa kita masuk ke dalam sumber diri kita, di mana kita menemukan persatuan dengan kasih Allah melalui Roh Kudus. Nah, kalau sudah sampai di sini, itu seperti kata-kata Santo Paulus ya. Bukan aku yang hidup, ya, tapi Allah yang hidup dalam diriku. Persatuan dengan kasih Allah melalui Roh Kudus. Ya, itulah tujuan kita untuk mencari kerajaan Allah di situ, bersatu dengan Allah, ya, dalam hati kita. Nah, bersyukurnya kita ada sarana untuk mencapai itu, ya. Lagi-lagi sarananya praktek meditasi harian, ya. Kita belajar melatih diri kita terbuka, ya. Belajar bersedia 20-30 menit untuk belajar memperhatikan di luar diri kita melalui kata doa Maranatha itu. Supaya kita masuk dalam keheningan yang mana di situ Allah bersama kita. Itulah
tanggapan kita terhadap kemurahan Tuhan yang dapat kita tanggapi melalui keterbukaan hati kita dengan melalui sarana praktek meditasi harian. Jadi sudah ada sarananya ya. Tinggal kita melatih saja ya. Berikutnya, next. Ya, ini ada eh, satu gambaran ya mengenai kekhawatiran itu ya. Nah, seperti ini dia selalu khawatir ya akan jangan-jangan kedudukan saya nanti diganti orang lain gitu. Jangan-jangan nama baik saya jelek ketahuan atau bagaimana. Jangan-jangan perusahaan saya rugi. Jangan-jangan anak saya yang di luar kota eh, kecelakaan atau apa. Semua dia pikirin, semua khawatir. Jadi berpusat pada kepentingannya. Nah, Tuhannya di mana? Tuhannya di luar diri dia, di sini. Yang kuning ini. Jadi, apa-apa yang dia khawatirkan, dia berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan, semoga kedudukan saya masih masih baik, ya. Atau semoga saya bahagia, semoga karir saya menanjak, ya. Semoga kekayaan saya lebih banyak. Itu dia berdoa. Jadi doa itu hanya untuk permohonan ya, untuk apa namanya mengabulkan keinginannya. Ya, dia fokus pada hal-hal yang dia inginkan. Ya, Tuhan sebagai apa di sini jadinya? Tuhan sebagai pembantunya, ya, pembantu untuk mendapatkan keinginan-keinginan ini. Tuhan hanya sebagai pelengkap penderita. Ya, kalau perlu baru doa sini ya, di situ. Jadi di sini bintangnya adalah dianya ini ya. Eh, kalau peran film itu dia tuh bintang filmnya ya. Nah ini Tuhan ini peran pembantu ini ya di sini ya. Pelengkap penderita. Nah ini yang kadang-kadang tidak disadari positioning dalam kehidupan kita. Berikutnya, nah ini carilah dahulu kerajaan surga. Nah, ya dia ini sudah menuju pusat dirinya yang adalah Roh Allah sendiri. Ya. Jadi pusatnya itu Tuhan, bukan yang tadi pusatnya adalah dirinya. Ya, dirinya yang pusatnya tadi yang khawatir ya. Saya harus gini, saya ini. Ah. Nah, sekarang pusatnya adalah Tuhan. Yang Tuhan ini ada di dalam hati kita. Nah, dia yang sudah selalu berpusat pada Tuhan, rahmat-rahmat ini akan didapati melalui pusat dirinya. Berkelimpahan dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam kedamaian. Walaupun, ya, walaupun sama juga, kadang-kadang kedudukannya turun atau kesehatannya menurun. Tapi karena dia berpusat pada dirinya, pada Tuhan, dia menjalani dengan rasa syukur, ya, rasa hikmat. Istilahnya itu apa ya? Ngelakoni, ya, tidak komplain, ya, berserah kepada Tuhan, menjalaninya dengan tekun, walaupun misalkan kesehatannya
buruk, ya, atau lagi jatuh dia. Tapi karena dia berpusat pada Tuhan, apa-apa yang dia jalani dengan sukacita. Ya. Bukan yang seperti tadi, yang selalu khawatir, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Kalau waktu musibah, komplain. Ya, kenapa Tuhan tidak membantu saya? Ya, kenapa Tuhan tidak mengabulkan saya? Tapi dalam dia yang berpusat pada dirinya adalah Tuhan, kerajaan Allah dalam dirinya, dia berserah pada Tuhan dalam menjalani kehidupannya. Ya. Jadi di sini arti bahagia itu bisa dikatakan bahagia secara eksternal dan bahagia secara internal. Nah, orang yang berpusat pada Tuhan secara internal ini, walaupun secara eksternal dia mengalami kesusahan, dia tetap teguh, ya, tabah, berserah, bersyukur, karena dia berpusat pada Tuhan. Nah, yang tadi khawatir, karena dia berpusat pada dirinya sendiri, kekuatan dirinya sendiri, ya, Tuhan hanya orang luar, ya, kalau mengalami musibah, mudah goyah, ya, mudah putus asa, ya, mudah komplain, ya, kepada eksternal, kepada Tuhan, ya, begitu. Jadi carilah dahulu kerajaan surga dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya kira itu ya, secara sederhana tema carilah dahulu kerajaan surga. Nah, ini ada satu gambaran yang ya untuk lucu-lucuan aja ya. Berikutnya, ya ini. Ini orangnya bahagia apa tidak? Ini? Kayaknya semua setuju ya, ini nggak bahagia ini ya. Tampangnya udah mencurang ini ya. Ini dahinya berkerut, ya matanya melotot, ya cemberut, ya lehernya ditekuk gitu. Ya. Ini ciri-ciri orang nggak bahagia ini di sini, kelihatan tuh. Ya. Ada yang bilang nih Pak Wid, Hah? bahagia kalau gambarnya dibalik katanya. Sudah tahu ya rahasianya ya. Iya. Ya, makanya bahagia itu kalau paradigma kita dibalik ya. Jadi ini yang tidak berpusat pada Tuhan, ya. Berpusat pada dirinya sendiri, dirinya sendiri saja, ya. Jadi apa-apa itu dia. Tuhan itu di luar dia. Hmm. Jadi seperti orang ke gereja itu, ingat Tuhan waktu di gereja, ya. Keluar udah ngomel-ngomel, udah lain udah. Ya. Tuhan itu hanya di gereja. Ya, itu juga saya pernah alami ya. Ngaku dosa ini. Ya, jadi seperti itu. Ya, Tuhan itu di tempat yang suci. Ya, di gereja, di di tempat-tempat mana apa namanya kebaktian atau tempat suci. Di luar itu tidak ada Tuhan. Selalu curigaan, ya, selalu cemas ini, selalu marah-marah, selalu komplain. Semua itu karena dilihat dari dirinya sendiri. Ya, tuntutannya dia. Jadi orang harus seperti dia itu di situ. Sering menghakimi orang, menyalahkan orang, itu di situ. Seperti ini. Ya. Suka nggak kalau lihat orang seperti ini ya, melihat wajah ini ya, tegang ya. Menakutkan Pernahkah Pak Wid. Bapak Ibu menghadapi orang seperti ini ya? Nah, kemudian berikutnya, Balik.
dibalik. Balik, Pak. Enggak. Nah, kita senang kalau melihat orang seperti ini. Ya senyum, ya murah hati, suka memberi perhatian. Nah, ciri-ciri orang yang berpusat pada Tuhan di sini. Ya menghadapi kesusahan ya dengan apa ya legowo, dengan damai, dengan sukacita. Sebenarnya ciri-ciri orang yang berpusat pada dirinya itu ya buah-buah roh itu ya sebenarnya. Ya, kasih, ya, karena dia sudah mengalami kasih Tuhan, ya, karena hati dia sudah terbuka pada Tuhan, jadi tahu bahwa semenjak kecil, sekolah SD, SMP, SMA, ya, sampai pertumbuhan, belajar menjadi pandai, semua itu adalah penyertaan Tuhan. Dia mengalami kasih Allah itu melalui lingkungannya, melalui orang tuanya, melalui saudara-saudaranya, melalui pasangannya, melalui anaknya, karena hati sudah terbuka. Tuhan mengasihi melalui tangan-tangan orang lain, melalui keadaan-keadaan tertentu yang sebelumnya kita anggap biasa saja. Sebelumnya kita anggap ya itu prestasi saya, itu hasil usaha kerja saya, itu hasil apa namanya kegigihan saya. Tapi di balik itu penyertaan Tuhan ada di situ. Nah, orang yang sudah terbuka, orang yang mempunyai apa, mempunyai hubungan dengan pusat dirinya, ya, Roh Allah, Roh Kudus yang ada dalam dirinya, seperti ini, ya, mempunyai sifat-sifat Allah. Ya terang, kamu sudah berhubungan dengan Allah, kan ketularan loh, ketularan sifatnya tuh. Ya. Ketularan baiknya gitu loh ya. Istilahnya kalau ber, apa, bergaul itu ya, kalau bergaul dengan Allah itu ketularan baiknya, pinternya. Jadi dia sudah merasakan kasih Allah dalam kehidupannya. Itu kasihnya itu tumpah, maksudnya nggak cukup untuk dirinya ya. Nah, tumpahnya itu diberikan kepada orang lain. Udah nggak bisa disimpan, ya, udah keluar dengan sendirinya, dengan ketulusan, dengan perhatian, dengan memberi kabar gembira, dengan sukacita kepada sesama, dengan memaklumi sesama, mudah memaafkan, ya, mudah bermurah hati, berbuat baik, setia, ya seperti buah roh itu ya, mudah mengendalikan diri, mudah mengampuni, ya karena dirinya sudah berhubungan dengan pusat dirinya di situ. Allah sudah bersatu dengan dirinya. Jadi kerajaan Allah itu sudah ada di dalam dirinya. Yang mana sebenarnya tiap-tiap orang itu mempunyai kerajaan Allah di dalam diri masing-masing. Ya. Tinggal bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan pusat dirinya itu, diri kita masing-masing, untuk bisa masuk ke dalam keheningan itu, yaitu Allah yang ada di dalam diri kita. Ya, yang saya bersyukur caranya adalah meditasi. Ya, saya di komunitas lain mungkin ada caranya masing-masing, tapi yang saya tahu di komunitas meditasi inilah sarana kita untuk mencari kerajaan Allah. Ya, di dalam diri kita masing-masing di situ ya. Itu terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekian Bu Yeni. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Widodo. Mungkin saya bisa
merangkum sedikit ya dari materi malam hari ini. Carilah dahulu kerajaan Allah, yang berarti menjadikan Allah sebagai prioritas utama dalam hidup. Dalam meditasi Kristiani, mencari kerajaan Allah dilakukan dengan masuk dalam keheningan hati, membuka diri terhadap kehadiran Kristus, dan membiarkan Roh Kudus mengubah hidup kita. Ketika Allah menjadi pusat hidup, damai, sukacita, dan hikmat akan memimpin setiap keputusan, sedangkan kebutuhan hidup dipercayakan kepada pemeliharaannya. Jadi pesan inti di dalam mencari kerajaan Allah itu bukan terutama mencari sesuatu dari Tuhan, tetapi mencari Tuhan sendiri. Ketika Tuhan menjadi pusat hidup melalui doa, meditasi, dan kasih kepada sesama, segala sesuatu yang benar-benar diperlukan akan diberikan sesuai dengan kehendaknya. Begitu ya Pak Widodo? Ya, terima kasih Baik, Bu Yani sudah memberi sama-sama. kesimpulan. Sama-sama Pak Widodo. Baik Bapak Ibu, Suster Romo, kita akan menyediakan waktu untuk beristirahat sambil menyiapkan pertanyaan ya. Boleh ke kamar mandi, minum, atau apa. Jangan lupa setelah itu tuliskan pertanyaan di kolom chat. Oke, baik. Waktu hening sejenak istirahat kita siapkan.
Baik, istirahat kita sudah selesai. Kita akan masuk dalam question answer. Apakah Bapak Ibu, Suster, Romo sudah mempersiapkan pertanyaan untuk Pak Widodo? Mungkin Pak Widodo sudah menyiapkan jawabannya ya. Hmm. Ini pertanyaan yang pertama Pak Widodo sesuai dengan promosi Pak Widodo tadi mengenai buku Jalan Menuju Keheningan 12 Langkah. Nih ada yang tanya, Bu Suster ini kalau nggak salah, Suster Elisa, di mana kami bisa memesan atau membeli buku Jalan Menuju Keheningan 12 Langkah. Ibu Juces. Ya, melalui koordinator komunitas nanti akan diteruskan ke keuskupan ya, koordinator keuskupan yang nanti akan mengusahakan infonya Berarti atau bisa menyediakan bukunya. Berarti info di grup MKMS ya singkatannya, Mater Scapularis. Ya, Ya, baik. Ini ada pertanyaan Pak Widodo. Yang pertama, maksudnya kehilangan pusatnya yaitu Allah. Satu, apakah Allah menghilang? Mohon penjelasan. Terima kasih. Allah, Allah itu ada di mana-mana, nggak menghilang. Yang menghilang itu kita sendiri. Ya, yang tidak merasakan itu kita sendiri ya, di situ ya. Sebenarnya dalam perjalanan rohani ini apa namanya? Kita berbicara tentang iman ya. Dalam komunitas rohani kita bicara iman di situ ya. Jadi secara iman. Jadi kadang-kadang kata-kata itu memang membatasi kita untuk menjelaskan. Tapi tidak apa-apa, nanti kalau ada yang salah paham nanti saya jelaskan. Makasih Bu Yani. Baik, mudah-mudahan ini menjadi jawaban yang menyenangkan hati ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Ronald. Dalam keseharian, kita sering melihat situasi yang salah di tempat kerja, keluarga, lingkungan, dan lain-lain. Bagaimana spiritualitas 12 langkah dan meditasi ini membantu kita membedakan mana hal buruk yang harus kita terima dengan ikhlas atau acceptance, dan mana ketidakbenaran yang justru harus kita koreksi atau lawan dari pusat diri yang damai. Tuh Pak Widodo pertanyaannya. Ya, jadi memang dalam perjalanan hidup itu eh, apa bidang rohani dan bidang dunia itu tidak bukan terpisahkan ya, tapi saling berhubungan. Berhubungan satu sama lain yang mana dalam keputusan kita bertindak, bersikap itu dari pengalaman kita masing-masing. Ya, tidak sama saya bertindak menyikapi sesuatu dengan Bu Yeni bertindak melakukan sesuatu tidak sama. Cuman yang sama adalah dasarnya adalah Kristus ya, Tuhan kita. Nah, masing-masing akan bertindak sesuai dengan latar belakang masing-masing dan itu tidak salah kalau saya berbeda dengan Bu Yeni dalam menyikapi satu kejadian, satu peristiwa sesuai dengan perjalanan rohani kita masing-masing. Itu Bu Yeni. Baik, Pak Ronald, mudah-mudahan bisa menerima jawaban ini dan cukup bahagia ya. Semoga dalam menjalani kehidupan ini semakin tertuju pada Allah. Pertanyaan selanjutnya,
Maksudnya kehilangan pusatnya. Ya, oh ini tadi sudah. Masalah kita masih hidup di dunia. Masalah-masalah dunia dan manusia terus-menerus muncul. Kerajaan Allah ini terasa sebagai pelarian. Mohon penjelasan. Sebenarnya kerajaan Allah itu adalah satu pengalaman ya, bukan pelarian. Jadi ada orang yang kena musibah, ya, pasangannya itu sakit-sakit terus ya. Setahun tuh bisa 3 kali masuk rumah sakit, Waduh, ya, dan itu bertahun-tahun. Tapi suaminya itu eh, menerima, menerima kesulitan itu, penderitaan itu, dan suami itu bersyukur ya bahwa keluarganya masih utuh, pasangannya masih hidup, anaknya sehat. Di mana orang luar melihat keluarga itu merasa menderita keluarga itu, kasihan ya. Tapi suaminya itu tidak merasa susah-susah juga ya, merasa bersyukur, sukacita. Itu muncul dari kasih Tuhan yang besar terhadap orang itu ya, terhadap suaminya itu yang mana dia bisa menjalaninya kesulitan musibah itu dengan bersyukur. Nah, itu pengalaman rohani yang pernah dialami orang tersebut. Contohnya seperti itu. Gitu Bu Yani. baik. Memang hidup itu serba sulit kalau kita tidak mempunyai iman percaya kepada Tuhan ya Pak Wid ya. Baik, kita masuk dalam pertanyaan selanjutnya yaitu Pak Alek Gabriel. Dalam meditasi Kristiani, kita diajak untuk memasuki keheningan dan menemukan Allah sebagai dasar hidup kita. Bagaimana praktek mencari kerajaan Allah melalui meditasi harian ini dapat membantu seseorang menjalaninya atau memutuskan untuk memalingkan kehendak kita dan hidup kita dalam penjagaan Tuhan secara lebih mendalam, terutama ketika dihadapkan pada keinginan-keinginan pribadi yang harus dilepaskan. Ya, sebenarnya Cukup ini panjang ini. ya jawabannya itu sebenarnya praktekkan aja meditasinya ya. Dipraktekkan nanti Bapak Ibu akan mengalami proses yang otomatis muncul dengan sendirinya di situ ya. Jadi kalau orang bersatu dengan Tuhan, apa-apa yang dia lakukan itu bukan merupakan suatu paksaan. Ya. Dia ingin berbuat baik dengan orang, itu ya muncul-muncul sendiri aja. Ya, seperti kalau kita dulu waktu kecil sama orang tua, kamu jangan itu sama harus hormat sama orang tua, ya, jangan nakal gitu ya, harus sayang sama adik-adik, gitu. Ya, jangan mengganggu orang lain. Ya, waktu kecil kan itu kan satu paksaan tuh, saya harus gitu, tidak keluar dari hatinya sendiri. Nah, dalam kita praktek meditasi, kita melatih diri kita untuk memberi perhatian keluar. Kita melatih diri kita untuk tidak memberi perhatian pada diri kita sendiri, kepentingan diri kita. Tiap hari kita memberi perhatian pada di luar diri kita melalui mantra itu. Nanti dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar, kita mudah memberi perhatian di luar diri kita. Ya. Kita mudah memberi sukacita kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita. Kita mudah memaklumi kelemahan, kekurangan orang lain. Tidak untuk
tuntutan kita sendiri untuk orang itu. Kita mulai memahami latar belakang mereka, memaklumi, ya, memberi satu peneguhan pada mereka, bukan untuk menjatuhkan mereka. Itu keluar dengan sendirinya dalam tindakan perilaku kita di situ. Jadi kalau orang sudah bersatu dengan Tuhan, apa-apa yang dilakukan itu enteng sebenarnya. Bukan satu paksaan, satu keikhlasan. Ikhlasan. Ya begitu aja dia mau berbuat aja gitu ya. Nah itu memang perlu dirasakan oleh setiap orang yang melatih meditasi di situ. Ya buah-buah rohnya itu akan muncul melalui perilaku orang tersebut. Seperti itu. Demikian. Iya, betul sekali itu Pak Widodo. Eh, Berarti sebelum kita mulai menjalani kehidupan atau pekerjaan, kita harus meluangkan waktu 10 sampai 20 menit untuk meditasi. Kita menyerahkan seluruh aktivitas kepada Tuhan sehingga bekerja dengan damai dan tidak dikuasai oleh kecemasan. Gitu ya Pak Widodo ya. Baik, Pak Alek mungkin bisa menjawab dan dipraktekkan meditasinya setiap hari ya Pak Alek. Pertanyaan selanjutnya, ini masih ada waktu kok. Apa kaitan mengucapkan mantra dapat membuka hati dan membuat kita mendapat kerajaan Allah? Ya, ya sebenarnya praktek meditasi harian itu memang belajar untuk masuk dalam keheningan ya. Nah, keheningan itulah Allah itu sendiri ada dalam keheningan. Makanya Pater John Main dulu yang waktu masih hidup sering mengadakan pertemuan dunia berkumpul untuk meditasi bersama. Dan para pendeta, para pemimpin agama itu mau berkumpul walaupun mereka berbeda agama. Yang menyatukan mereka apa? Keheningan. Mereka semua itu setuju bahwa keheningan itu adalah Allah, kehadiran Allah. Nah, untuk menuju keheningan, perlu hati kita murni, perlu hati kita itu tidak terdistraksi oleh keinginan-keinginan, oleh pikiran-pikiran untuk sementara waktu, ya. Jadi waktu meditasi kita belajar lebih memperhatikan kata doa itu untuk menuntun menuju keheningan di situ. Nah, supaya Bapak Ibu merasakan itu, maksudnya mengalami proses keheningan itu, ya dipraktekkan supaya memahami, ya. Jadi dalam belajar meditasi itu, yang terpenting itu praktek meditasi. Ya. Apa-apa yang kita pelajari itu sebagai referensi, sebagai petunjuk saja untuk kita melakukan meditasi harian di situ. Makanya inti dari belajar meditasi, Jerman mengatakan cuma 3 kata, ucapkan mantra Anda. Udah begitu. Jadi dengan melatih terus, Bapak Ibu akan mengalami sendiri, memahami sendiri apa-apa yang diceritakan oleh Father John Mann, Father Lawrence Freeman, membuktikan sendiri, ya di situ.
Tidak bisa disamakan dengan memahami secara konsep, agak sulit ya. Konsep berhenti pada pikiran, tapi latihan meditasi, proses itu kan memahami apa itu konsep, karena mengalami ya, bukan sekedar berpikir. Itu mungkin jawaban Ya, saya. baik. Sungguh sangat luar biasa pengetahuan kita bertambah malam hari ini ya. Sehingga besok pagi mungkin kita bisa mempraktekannya, menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Widodo. Silahkan, Bapak Ibu, bisa Saya langsung. tanya Oke, ya Pak Yo, Pak silakan. Yohanes, Pak ya Yohanes ya. saya di Cirebon. Tadi dikatakan Pak Widodo bagus sekali, terima kasih. Luas sekali, mendalam. Eh, Sampai sekarang yang namanya doa permohonan, yang tadi dikatakan itu berarti masih berpusat pada diri sendiri. Sebagian besar orang melakukan. Bahkan mungkin sampai 80%, termasuk saya. Setiap kali saya berdoa, pasti berwujud permohonan, baik untuk diri sendiri, maupun keluarga, maupun orang lain, maupun orang-orang yang sedang sakit atau menderita. Apakah ini perlu dikurangi atau dihilangkan? Dan di dalam Ekaristi pun masih ada doa umat. Begitu, terima kasih. Ya, bagus sekali. Dengan Bapak siapa ini? Pak Yohanes Yohan. dari Cirebon. Dari Bogor. Pak Yohanes Cirebon. Oh, Cirebon. Maaf. Cirebon. Ya, Ya. saya pernah Inggih, sekali mampir ke sana inggih. dulu di Cirebon, meditasi. Oh, monggo. Iya, sudah Monggo. lama tapi. Ya. Ya, jadi Oh, monggo. meditasi. Ya, Paroki kami lengkap, ada doa ini apa itu? Ada tempat siar sekarang. Tempat siar lengkap sekali. Monggo. ya, Paroki Bunda Maria Cirebon. Monggo, Pak. iya Pak Yohanes. Namanya juga sama, saya juga Yohanes juga Inggih. ya. Ya Terus. baik. Jadi begini Pak, Wah. apa namanya? Meditasi itu tidak menghilangkan doa-doa lain ya. Justru meditasi itu menguatkan doa-doa yang lain ya. Seperti misalkan Oh, kita doa rosario, kita lebih khidmat ya, lebih fokus pada kata doa iya. Maria itu. Ya kadang melantur tapi dengan kita praktek meditasi melanturnya kurang lah, kurang kurang banyak ya. Berat. Itu. Jadi doa permohonan itu baik ya, bagus, tidak Tinggi. salah sih sebenarnya enggak. Tidak. Hanya pengertian doa itu tidak melulu doa permohonan sebenarnya. Ya, Oh, jadi doa itu apa sebenarnya ya? Doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, doa vokal, doa mental, ya, doa permohonan, itu kita berbicara kepada Tuhan. Ya, kita memohon kepada Tuhan, tidak, bukan salah, tidak. Ya, justru kita lebih kusuk, lebih sikap kita lebih ikhlas dalam berkomunikasi, tidak menuntut karena kita sudah paham. Doa itu sebenarnya komunikasi dua arah. Kita berbicara kepada Tuhan, ya, dan Tuhan berbicara kepada kita. Nah, meditasi itu sebenarnya kita ingin Tuhan berbicara kepada kita. Makanya kita hening, ya. Makanya hati kita terbuka. Supaya apa? Supaya kita bisa mendengar kehendak Tuhan hidup kita untuk apa, ya. Hidup kita untuk apa. Nah, dengan kita tinggi. latihan meditasi,
kita melatih hati kita terbuka, kita belajar untuk mendengar kehendak Tuhan. Bukan pada proses meditasinya, ya, pada kehidupan sehari-hari. Ya. Tahu-tahu muncul aja kita ingin ini, ingin itu kadang-kadang kehendak Tuhan yang tanpa kita sadari kita jalankan. Kita lebih peka, ya, lebih peka akan hati kita, keinginan kita mau kemana itu lebih peka. Jadi doa itu adalah komunikasi antara saya berbicara kepada Tuhan, antara Tuhan berbicara kepada saya melalui doa meditasi, doa hening. Jadi lengkap Pak, ya. Ada kita Monggo. bicara, Nuwun. Tuhan bicara, ya. Komplit sudah satu Ya. paket itu. Terima kasih Pak Yohanes. Komplit Pak Nuwun Yohanes. matur. Sesuai dengan namanya hari ini double Yohanes. Baik, Iya. berhubung ini di tempat Romo mungkin sudah malam ya. Tahu Romo Siriakus masih ada apa tidak ini? Supaya kita dapat berkat dari Romo ya. Kita akan mengakhiri pertemuan kita, tapi sebelum itu kita jangan live dulu ya. Kita dengarkan pengumuman, setelah itu doa penutup dan kita mendapat berkat dari Romo. Kita akan berjumpa lagi minggu depan pada tanggal 24 Juli dengan tema sadar akan keselarasan hidup kita 1 dan 2 yang akan dibawakan oleh Pak Dodik dengan MC-nya Pak Yohanes. Johannes bukan Yohanes, pakai J, Johannes. Ini, maaf, Ya, apakah ada sesi foto? iya ada, sebentar lagi nih Bu. Terima kasih, Bu Lili. Oke, mari kita siapkan sesi foto. Mohon para peserta untuk membuka videonya masing-masing. Baik, Bu Silva, silahkan. Baik, Jenny, terima kasih. Bapak Ibu, Sama-sama. boleh berikan senyum yang terbaiknya. 1, 2, 3, Sudah. 4. Oke, sudah selesai Bu Silva. Ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk doa penutup ya. Ya. Lalu akan dilanjutkan oleh berkat dari Romo. Romo masih ada ya? Romo Siri? Maaf, Bu, Romo sudah. Oh, sudah live. Apakah Ibu mau memberi pengumuman? Baik. Mari kita doa penutup. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang membutuhkannya. Seorang sahabat di saat kesepian, penghiburan bagi yang mengalami tekanan. Semoga mereka yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Di dalam keheningan ruangan ini, semoga semua yang menderita korban kekerasan dan tekanan batin di dunia ini menemukan kekuatan yang menghibur, membaharui dan memberi semangat. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka dan melembutkan hati kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, kepada citra Allah.
sehingga dengan demikian saling mengasihi, mengalami damai, dan berlaku adil sesuai dengan martabat manusiawi. Semoga keindahan dari kehidupan ilahi memenuhi setiap hati mereka yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga semua yang datang di sini diringankan masalah manusiawinya dan meninggalkan tempat ini dengan bersyukur atas anugerah hidup yang telah diterima. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sebelum live, Bapak Ibu yang membutuhkan buku nanti akan di-share di grup besar ya. Dan jika hati tersentuh untuk memberikan dana kasih, juga akan nanti diulang di grup besar. Boleh Bu Silva? Boleh. Ya, oke. Kalau begitu, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Selamat malam. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa disediakan waktunya ya. Yuk, Bye-bye.